Incoming male, take cover. Move up, move up. Selamat datang di era paling mematikan dalam sejarah manusia. Selamat datang di Perang Dunia Kedua. 70 juta nyawa melayang dalam 6 tahun. Itu skala kematian yang kita bicarakan. Kalian pasti membayangkan penyebab utamanya adalah peluru atau ledakan bom. Wajar. Film dan game menanamkan fantasi itu di kepala kita. Kalian membayangkan aksi heroik menyerbu pantai atau duel pesawat di angkasa. Simpan fantasi itu. Kenyataan di lapangan jauh lebih menyedihkan. Statistik membuktikan fakta lain. Pembunuh paling efektif di perang ini adalah hal-hal yang sering kita remehkan. Disentri, infeksi luka kecil, kedinginan ekstrim, dan yang paling brutal, kelaparan. Di video ini, kita buang buku sejarah sekolah. Kita buka kembali manual pertahanan sipil dan catatan harian prajurit yang jarang dibahas. Kita pelajari cara memakan apa saja agar perut terisi. Kita pelajari cara tidur di tengah hujan mortir. Kita pelajari cara curang untuk tetap bernafas. Tugas kalian hari ini cuma satu: bertahan hidup sampai video ini selesai. Oke, kita mulai dari medan paling brutal, yaitu darat. Banyak dari kalian mungkin berpikir ancaman terbesar di sini adalah senapan mesin musuh. Salah besar. Pembunuh nomor 1 di medan tempur adalah artileri. Statistik mencatat 60-70% korban jatuh akibat pecahan besi panas atau shrapnel yang disebar oleh ledakan artileri. Maka, aturan pertama adalah telinga kalian adalah radar. Saat mendengar desingan tajam di udara, refleks tubuh harus instan. Jatuhkan badan rata dengan tanah, cari cekungan, parit, atau lubang bekas ledakan. Tanah adalah sahabat terbaik kalian. Tanah menyerap sebaran pecahan logam itu dan menyelamatkan organ vital kalian. Biarkan seragam kotor. Nyawa lebih mahal dari sabun cuci. Musuh kedua jauh lebih senyap. Dia bersembunyi di dalam sepatu bot kalian. Namanya trench foot atau kaki parit. Parit pertahanan itu becek, dingin, dan penuh genangan air. Kaki yang terendam berhari-hari akan kehilangan sirkulasi darah. Jaringan kulit mati, membusuk, lalu gangren menyerang. Tanpa perawatan, kaki itu harus diamputasi. Solusinya adalah kedisiplinan dan kerjasama. Terapkan body system. Kalian dan rekan satu regu wajib menjaga. Pijat kaki teman kalian secara rutin untuk mengembalikan aliran darah. Selalu simpan sepasang kaos kaki cadangan di tempat paling hangat, ketiak kalian atau di balik helm. Kaos kaki kering adalah asuransi agar kalian tetap bisa berjalan besok pagi. Sekarang bayangkan medannya berubah. Kita masuk ke reruntuhan kota seperti Stalingrad atau Berlin. Di sini, aturan main berubah total. Jalan raya yang lebar dan terbuka adalah zona kematian. Sniper dan kru senapan mesin mengawasi setiap inci aspal. Menginjak jalan raya sama dengan menyerahkan nyawa. Taktik terbaik adalah menjadi tikus dinding. Kita sebut ini mouse hauling. Kalian bergerak menembus gedung, ledakan atau lubangi tembok pemisah antar ruangan. Bergeraklah dari ruang tamu satu apartemen ke dapur apartemen sebelahnya. Tetaplah di dalam perlindungan beton. Biarkan dinding menjadi perisai. Selama kalian tidak terlihat dari jalan utama, peluang bertahan hidup meningkat drastis. Di darat, kalian bertahan dengan menjadi rendah, menjadi kering, dan menjadi tidak terlihat. Sebelum kita pindah ke medan lain, berhenti sebentar. Cek isi tas punggung kalian. Banyak prajurit baru terobsesi pada amunisi. Veteran tahu kebenarannya. Logistik pribadi adalah nyawa. Ada 3 benda suci yang wajib masuk loadout kalian. Pertama, entrenching tool atau sekop lipat. Ini alat serbaguna paling brilian. Kalian menggali lubang perlindungan dengannya. Kalian bisa memotong kayu bakar dengannya. Di kondisi darurat, pakai sebagai wajan penggorengan. Dan dalam pertempuran jarak dekat,
Sisi tajam sekop ini membelah tulang selangka musuh lebih cepat dari bayonet. Kedua, mestin atau cangkir logam. Di medan perang, air bersih adalah mitos. Kalian akan menemukan air di kubangan lumpur atau parit. Minum langsung berarti mati konyol kena disentri. Rebus air itu di cangkir logam sampai mendidih. Bunuh bakterinya sebelum bakteri itu membunuh kalian. Tapi tantangan terbesar datang saat ransum habis. Logistik sering macet, perut mulai melilit. Tubuh kalian akan mulai memakan otot sendiri untuk energi. Saat itu terjadi, gunakan trik psikologis untuk membohongi otak. Trik pertama, the stone trick. Cari kerikil kecil yang bersih, masukkan ke mulut dan isap seperti permen. Ini memicu kelenjar air liur bekerja terus-menerus. Cairan di mulut mengirim sinyal palsu ke otak seolah-olah kalian sedang makan. Rasa perih di lambung mereda sementara. Trik kedua, kencangkan ikat pinggang. Tarik 1 atau 2 lubang lebih ketat dari biasanya. Tekanan fisik di perut menekan keram lambung. Ini cara paling primitif tapi efektif menjaga fokus kalian tetap tajam di tengah kelaparan. Sekarang kita tinggalkan tanah berlumpur. Kita naik ke ketinggian 20.000 kaki. Selamat datang di neraka beku. Bagi kru pesawat pengebom atau fighter, musuh utama bukanlah pesawat lawan, melainkan lingkungan itu sendiri. Di ketinggian ini, suhu anjlok hingga minus 50 derajat Celcius. Aturan emas di sini adalah jangan pernah melepas sarung tangan. Kulit telanjang yang menyentuh logam pesawat akan langsung lengket dan membeku. Saat ditarik, kulit itu akan terkelupas. Frostbite terjadi dalam hitungan detik. Pastikan seluruh tubuh tertutup pakaian berlapis dengan pemanas elektrik. Jika pemanas mati, gerakan anggota tubuh terus-menerus agar darah tetap mengalir. Lalu, bagaimana jika pesawat tertembak dan kalian harus keluar? Melompat keluar atau bail out tidak semudah di film. Saat pesawat menukik jatuh tak terkendali, gaya sentrifugal atau G-force akan menekan tubuh kalian ke kursi. Kalian tidak akan kuat berdiri melawan gaya gravitasi itu. Taktiknya, lepaskan kanopi, putar pesawat hingga terbalik, lepaskan sabuk pengaman dan biarkan gravitasi bumi menarik kalian jatuh keluar dari kokpit. Pastikan tubuh kalian bersih dari ekor pesawat sebelum mengembangkan parasut. Satu lagi ancaman senyap, yaitu hipoksia, kekurangan oksigen di ketinggian. Gejalanya menipu, kalian tidak merasa sesak, justru merasa bahagia atau euforia. Kalian merasa hebat, lalu mengantuk, pingsan, dan mati. Cek masker oksigen secara berkala. Oksigen adalah satu-satunya alasan kalian tetap sadar di atas sana. Jika kalian pikir mendarat di air lebih aman daripada jatuh ke tanah, pikir ulang. Laut lepas adalah kuburan terluas di planet ini. Skenario terburuk dimulai saat kapal kalian ditorpedo. Ledakan terjadi, kapal miring dan kalian harus melompat. Masalahnya, kapal perang membawa ribuan ton bahan bakar. Minyak itu tumpah ke permukaan laut, dan seringkali minyak itu terbakar. Laut di sekitar kapal berubah menjadi lautan api. Di sini, satu keputusan arah mata angin menentukan nasib. Selalu lompat ke arah datangnya angin atau upwind. Api dan asap akan tertiup menjauhi kalian. Jika kalian lompat mengikuti arah angin, kalian akan terseret masuk ke tengah kobaran api. Jika kalian terkepung api di permukaan, ada satu teknik berenang khusus yang diajarkan pelaut veteran. Berenanglah di bawah permukaan air. Saat paru-paru butuh udara, naiklah ke atas. Tapi jangan langsung muncul. Gunakan tangan kalian untuk memecah lapisan minyak dan api di atas kepala. Dengan gerakan memutar yang kuat. Buat lubang kecil di antara api, ambil napas cepat lalu menyelam kembali. Lakukan ini terus sampai kalian keluar dari zona neraka itu. Setelah lolos dari api, musuh berikutnya jauh lebih lambat tapi pasti adalah dehidrasi. Kalian terapung di tengah triliunan liter air,
tapi tidak ada satu tetes pun yang boleh masuk tenggorokan kalian. Ini adalah siksaan mental terberat. Aturan mutlaknya adalah jangan pernah minum air laut. Garam dalam air laut menarik cairan dari sel tubuh kalian. Ginjal akan gagal bekerja. Halusinasi akan menyerang dalam hitungan jam. Kalian akan mulai melihat pulau yang tidak ada atau makanan yang melayang. Sekali kalian minum air laut, itu adalah awal dari kematian akibat kegilaan. Jika hujan tidak turun, sumber cairan kalian hanyalah dari makhluk hidup lain. Tangkap ikan mentah, peras dagingnya untuk mendapatkan cairan getah limfe. Atau jika kalian beruntung menangkap penyu, darah penyu bisa diminum. Rasanya amis dan menjijikkan, tapi itu cairan kehidupan. Terakhir, kita bicara soal predator. Kasus USS Indianapolis mengajarkan kita horor yang sebenarnya. Suara ledakan dan bau darah di air memancing hiu datang dari jarak mil-mil jauhnya. Hiu adalah predator oportunis. Mereka mengincar target yang sendirian. Maka strategi bertahan hidup terbaik adalah bancing. Berkumpullah dalam kelompok besar. Kaitkan lengan kalian satu sama lain. Buat diri kalian terlihat sebagai satu organisme raksasa yang menakutkan di mata hiu. Jangan memukul air atau panik, karena getarannya menarik mereka mendekat. Jika hiu menyerang, lupakan mitos memukul hidung. Pukul bagian insang atau colok matanya. Itu titik terlemah mereka. Di laut, kalian bukan lagi puncak rantai makanan. Kalian adalah tamu tak terundang yang sedang berusaha tidak dimakan. Kalian sudah selamat dari peluru, bom, dan laut ganas. Tapi musuh berikutnya ada di dalam tubuh sendiri. Saat pecahan mortir merobek kulit, kalian tidak bisa menunggu ambulans. Di garis depan, kalian adalah dokter bedah bagi diri sendiri. Mari kita bicara teknis. Apa yang harus dilakukan saat kalian atau teman kalian tertembak? Langkah pertama adalah hentikan pendarahan. Darah yang keluar deras dari arteri bisa membunuh dalam 2 menit. Gunakan sabuk, kain robekan baju, atau tali senapan. Ikat kuat di bagian atas luka, di antara jantung dan lubang luka. Ini namanya tourniquet. Tapi mengikat saja tidak cukup. Masukkan tongkat kayu, bayonet, atau sendok di sela-sela ikatan itu. Putar tongkat itu berkali-kali sampai ikatan mengencang maksimal dan aliran darah berhenti total. Rasanya akan sangat menyakitkan, mungkin lebih sakit dari luka tembaknya sendiri. Tapi rasa sakit itu tanda bahwa nyawa kalian sedang diselamatkan. Kunci tongkat itu agar tidak berputar balik. Langkah kedua adalah mencegah infeksi. Di awal perang, penisilin atau antibiotik cair adalah barang langka. Sahabat kalian adalah bubuk sulfonamid. Setiap prajurit membawa kantong P3K berisi bubuk putih ini. Robek bajunya, ekspos lukanya, dan tuangkan bubuk sulfa langsung ke dalam daging yang terbuka. Jangan ragu, bubuk ini akan membakar bakteri sebelum infeksi menyebar. Lalu balut dengan perban tekan. Jika kalian kehabisan obat di tengah hutan dan luka mulai membusuk, alam menyediakan dokter kecil yang menjijikkan tapi efektif, belatung. Biarkan lalat bertelur di luka yang membusuk. Terdengar gila, tapi larva lalat hanya memakan jaringan daging mati atau necrotic tissue dan meninggalkan daging sehat tetap utuh. Mereka membersihkan luka lebih bersih daripada pisau bedah. Untuk rasa sakit, tentara dibekali morfin siret. Ini adalah suntikan morfin dosis tunggal berbentuk seperti pasta gigi kecil dengan jarum. Tusukkan ke paha atau lengan, tekan sampai habis. Satu aturan vitalnya adalah setelah menyuntik, ambil jarum itu dan sematkan di kerah baju korban. Ini sinyal bagi tim medis di garis belakang bahwa orang ini sudah dapat dosis. Tanpa tanda ini, dokter mungkin menyuntik lagi dan korban akan mati karena overdosis. Terakhir, kita bicara kondisi tubuh saat logistik terputus total. Kita bicara soal pengepungan Leningrad. Selama 900 hari, kota ini terisolasi. Tidak ada makanan masuk.
Di sini definisi makanan berubah total. Penduduk mengikis lem wallpaper dari dinding, merebusnya menjadi sup kanji. Mereka merebus sepatu kulit dan ikat pinggang untuk mendapatkan sedikit gelatin. Roti dibuat dari campuran sedikit tepung dan 50% serbuk gergaji kayu untuk memadatkan isi perut. Kelaparan mengubah manusia. Saat lemak tubuh habis, tubuh memakan otot. Saat otot habis, otak mulai kehilangan kewarasan. Di titik terdalam, kanibalisme menjadi realitas. Mayat di jalanan harus dijaga oleh polisi agar tidak dicuri dan dimakan. Pasar gelap menjual daging yang asal-usulnya tidak berani ditanyakan oleh siapapun. Di perang ini, menjaga tubuh tetap utuh adalah satu hal. Menjaga kemanusiaan tetap ada, itu tantangan yang jauh lebih berat. Perang memiliki aturan tertulis, tapi di lapangan, aturan itu seringkali dilupakan. Jika kalian terkepung dan harus menyerah, status kalian berubah dari kombatan menjadi POW, Prisoner of War. Saat interogasi, kunci mulut rapat-rapat. Musuh akan mencoba segala cara, mulai dari rokok gratis, basa-basi ramah, sampai siksaan fisik untuk mendapatkan informasi pergerakan pasukan. Ingat hak kalian sesuai Konvensi Jenewa. Kalian hanya wajib menyebutkan 3 hal, nama, pangkat, dan nomor serial. Ucapkan itu berulang-ulang seperti robot. Informasi lebih dari itu adalah pengkhianatan. Kehidupan di kamp tawanan adalah perang melawan kebosanan dan keputusasaan. Di Eropa, di kamp Stalag milik Jerman, para tawanan membentuk organisasi rahasia yaitu Escape Committee. Melarikan diri bukan hanya soal kabur, ini adalah tugas militer untuk mengacaukan garis belakang musuh. Bagaimana cara kabur dari penjara dengan penjagaan menara senapan mesin? Kalian bisa memalsukan identitas. Kalian butuh dokumen perjalanan. Tinta dibuat dari bubuk kopi atau teh pekat. Stempel resmi Nazi dipalsukan dengan mengukir sol sepatu karet atau sabun batangan. Presisi adalah segalanya. Satu garis salah pada stempel elang Jerman, kalian tertangkap. Kalian butuh baju sipil, seragam tentara dimodifikasi. Kain wol dicelup ke dalam semir sepatu cair atau rebusan buah bit untuk mengubah warna kaki menjadi hitam atau biru gelap sipil. Kancing logam diganti dengan kayu atau tulang. Tapi ada opsi lain yang lebih gelap, yaitu desersi, lari dari pasukan sendiri. Ini adalah pertaruhan tertinggi. Di mata militer, desersi adalah dosa yang tak terampuni. Jika kalian prajurit Jerman yang mencoba kabur di akhir perang, kalian akan berhadapan dengan Feldgendarmerie. Julukan mereka adalah anjing rantai karena plat logam yang tergantung di leher mereka. Mereka tidak memberi ampun. Mereka menggantung desertir di tiang lampu jalan atau pohon dengan papan bertuliskan "Aku mengkhianati negaraku" sebagai peringatan bagi yang lain. Di sisi Soviet, ada yang namanya Order Number 227 yang intinya tidak ada langkah mundur. Di belakang garis depan, ada pasukan khusus bernama Blocking Detachments. Tugas mereka sederhana, menembak siapapun prajurit Soviet yang mundur tanpa perintah. Pilihannya brutal, maju menghadapi senapan mesin Jerman atau mundur menghadapi senapan mesin teman sendiri. Nah, kalau yang ini, jujur saya gak tahu cara lain selain nekat. Kita sudah membahas cara bertahan di parit, di udara, di laut, cara menjahit luka, hingga cara memakan serbuk gergaji. Tapi ada satu variabel terakhir yang tidak bisa diajarkan oleh manual manapun, yaitu keberuntungan. Kalian bisa melakukan semua prosedur dengan sempurna. Kalian bisa menggali lubang dengan benar. Kalian bisa memakai kamuflase terbaik. Tapi jika artileri jatuh tepat 1 meter di samping kalian, cerita berakhir. Sejarah yang kita baca hari ini adalah survivorship bias. Kita belajar dari mereka yang selamat. Kita mendengarkan taktik mereka yang pulang, tapi kita sering lupa jutaan orang lainnya melakukan hal yang sama persis, namun mereka tidak pulang karena faktor nasib buruk semata. Perang mengajarkan kita bahwa nyawa manusia itu rapuh, sekaligus sangat tangguh. Kemampuan beradaptasi adalah senjata terkuat manusia. Kakek buyut kita membuktikan itu.
Mereka merangkak melalui neraka supaya kita bisa berdiri di sini hari ini. Tugas kita sekarang sederhana, yaitu hormati pengorbanan mereka dan pastikan kita tidak perlu mempraktikkan tutorial ini di masa depan. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ikut Perang Dunia II, bagaimana cara kalian bertahan hidup? Tulis di kolom komentar ya. Saya Kopral Gondrong. Sampai jumpa di medan tempur berikutnya.